Oke kawan-kawan, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Fadil di channel saya Fadil FEV. Channel ini baru saya bikin mungkin sekitar 1 bulan ya teman-teman ya. Ini untuk sekedar sharing aja sih, sekedar sharing pengalaman saya bermain di drone FEV. Gimana ya, FPV itu banyak pertanyaan ya dari kawan-kawan yang mungkin ada yang basically-nya dari main aerial. Mereka penasaran gimana sih mau mulai drone FPV, dari mana sih mau mulainya gitu kan, karena bagi kita yang awam mungkin ada teman-teman yang benar-benar pemula baru kenal drone dan mereka pengen terjun di dunia FPV. Sebenarnya memang perlu belajar lebih terlalu banyak komponen-komponen yang perlu dipelajari, dan mungkin bagi yang orang benar-benar awam dan dia malas masuk ke grup, nanya-nanya di grup, itu memang agak sedikit kesusahan ya. Dan saya sendiri pun juga awal-awalnya saya memang kurang literasi atau kurang referensi untuk masalah drone FPV. Sebenarnya saya sudah kenal lama masalah drone FPV, cuman kayaknya banyak ketakutan sih. Maksudnya tuh takut crash lah, takut hilang atau apapun itu. Karena ini kan drone ini benar-benar drone manual ya. Drone artinya kita memang murni benar-benar skill dari sang pilot yang diandalkan. Jadi gimana sih awalnya saya bisa kenal drone FPV? Sebenarnya saya udah lama browsing, cari-cari info gimana sih drone FPV, dan kayaknya saya tertarik gitu dengan drone FPV ini karena mungkin saya udah lama banget di aerial, dan sepertinya karena juga saya bekerja di bidang industri video ya, industri video. Karena saya lihat drone FPV ini unik ya, maksudnya tuh dia bisa mengambil sudut-sudut gambar yang ekstrim yang tidak bisa diambil oleh drone aerial ya. Memang sih ada plus minus antara drone aerial dan drone FPV. Tapi untuk saat ini memang sekarang udah mulai banyak ya footage dari drone FPV yang dipakai di industri video maupun industri film. Oke teman-teman, bagi kawan-kawan yang baru, saya juga sebenarnya sangat baru ya di sini, sekitar 6 bulan baru kenal drone FPV. Memang agak susah sih, beda ya seperti kita mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal drone aerial, artinya kita beli di pabrikan. Kalau drone aerial kan dari pabrikannya memang udah satu paket jadi gitu, kita tinggal belajar cara nerbanginnya dan peraturan penerbangannya udah selesai, dan sisanya kita tinggal belajar teknik pengambilan gambar sih, gimana yang bikin gambar yang sinematik atau dinamis gitu ya. Beda dengan drone FPV. Jadi drone FPV ini banyak faktor yang perlu kita pelajari selain cara teknik pengambilan gambarnya, tapi juga kita harus mempelajari dari drone itu sendiri. Mungkin bagi orang-orang pemula agak sedikit agak rumit ya, karena kalau kita masuk grup juga kadang kita direcoki dengan berbagai macam jenis drone, karena drone FPV sendiri banyak banget jenisnya. Artinya ada yang dari yang kecil banget ya, contohnya kayak ini, saya beli drone pertama FPV yang saya beli adalah ini ya, drone kalau orang di teman-teman banyak kan bilangnya ini micin. Sebenarnya ini Ichin E011 ya, saya nggak tahu sih sejarahnya, tapi yang saya tahu ini adalah Ichin E011 namanya. Ini micro drone ya masuknya, karena dia sangat kecil. Dia motornya masih brushless. Mungkin ini terlalu teknikal ya, saya tidak terlalu jelaskan lebih panjang lebar lagi. Ini motornya brushless, bukan brushless. Dia pakai baterai satu sel maksimal, dan ini juga udah termasuk drone FPV ya, dia cuman size-nya dia memang lebih kecil. Jadi itu sedikit pengenalan ya. Jadi banyak juga teman-teman yang bingung dari mana sih memulai. Enaknya kita mulai dari drone FPV itu, maksudnya kita beli drone-nya yang langsung gede kah, yang besar, yang kan karena size dari drone FPV pun banyak banget ya. Ada yang dari yang kecil tadi seperti micro drone ini, terus ada yang agak besar yang seperti ini
jenis Whoop ya. Ini size-nya 3 in. Ini banyak dipakai untuk pengambilan gambar yang sinematik tapi tidak terlalu ekstrim ya. Karena dia masih pakai pelindung ini, jadi lebih safety lah untuk dipakai di mungkin di ruang publik yang banyak orang gitu. Nah, ini jenis Whoop, dan nanti saya akan jelaskan lagi beberapa jenis. Ini saya cuma penjelasan tidak secara teknis ya, karena saya juga baru mempelajari ini. Oke. Jadi gimana sih, dari mana gitu loh kita mau memulai drone FPV baiknya? Kalau saya sepengalaman saya ya, karena saya juga sangat baru, yang sudah saya ceritakan tadi, saya baru sekitar 6 bulan mempelajari drone FPV. Apa sih yang pertama yang wajib kita beli ya sebelum kita mempelajari hal-hal lainnya? Ketika kita mau terjun ke hobi drone FPV ini, apa sih sebenarnya yang pertama yang harus kita miliki? Ini bagi saya pribadi ya, ini saya tidak menyarankan atau apa, tapi bagi saya pribadi yang wajib kita beli adalah remote ya, remote atau radio control. Dan ini banyak banget jenisnya, dan itu juga sangat membingungkan bagi kita pemula. Yang mana sih kalau menurut saya remote itu atau radio control ini cocok-cocokan ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman ada yang jarinya yang kecil bisa pakai yang ukuran yang size lebih kecil. Terus ini sebenarnya radio control ini bisa dipakai di RC manapun ya, baik itu RC car atau RC boot atau RC aero modeling juga bisa dipakai teman-teman. Jadi ini multifungsi sebenarnya, multifungsi. Dan ini saya ceritakan garis besar aja dulu ya sebelum kita masuk mungkin ke fungsi-fungsinya, karena saya juga belum terlalu hafal banget dengan fungsi-fungsinya mungkin. Jadi saya menyarankan aja bagi teman-teman yang pertama pengen nyebur di dunia FPV atau yang baru keracunan di dunia FPV, apa sih sebenarnya yang patut saya beli pertama kali? Ya ini radio control teman-teman. Jangan mikir dulu, menurut saya pribadi jangan mikir dulu beli drone-nya, tapi belilah ini. Kenapa? Ketika kita udah beli ini, terus next apa lagi nih yang selanjutnya nih? Menurut saya nih yang paling penting adalah kita install aplikasi simulator. Baik itu kita bisa beli di Steam ataupun beli, ada yang free download juga kita bisa searching di Google ya. Saya memakai beberapa simulator drone seperti Uncrash dan juga ada Freerider Recharge, dan beberapa simulator sudah saya coba juga. Kenapa harus simulator? Karena menurut saya ketika kita bermain FPV, drone FPV, ketika kita langsung main langsung, saya jamin bakal crash, yakin. Karena gimana ya, drone FPV itu bukan seperti kayak RC boot atau RC car yang langsung kita buka throttle langsung jalan gas. Karena ini kan dia mainnya terbang, kalau kita salah kendalikan langsung crash, jatuh. Dan itu artinya kita akan jajan lagi kan, belanja spare part lagi. Nah, lebih baik bagi teman-teman yang baru mending pertama beli ini dulu, remote control dulu, kemudian next baru deh investasinya beli remote control, terus install simulator. Mulailah bermain simulator dulu, artinya kita pengenalan dulu nih, yang throttle mana sih, ada yaw-nya yang mana. Artinya kita mengetahui dulu pergerakan drone dari remote control yang kita kendalikan. Nah, minimal kita tahu di sana dulu. Oke. Udah, setelah kita beli remote control, apalagi nih yang wajib dibeli? Yang wajib dibeli menurut saya setelah remote control dan kita sudah lumayan mahir di di simulator, Google. Oke, Google teman-teman. Google juga menurut saya ini cocok-cocokan ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan, loh kok masnya beli Google-nya yang gitu? Atau ya karena alasan faktor saya beli Google juga karena mata saya minus dan silinder ya teman-teman ya. Untuk Google yang jenis ini, yang Vatsak ini, saya pakai Altitude V6. Altitude V6 di sini ada settingan dioptrinya di dalam sini. Jadi kayaknya series Vatsak yang ada settingan
dioptri atau hypofokusnya cuman yang ini ya, karena yang kalau setahu saya yang jenis HDO itu dia pakai lensa tambahan. Nah, itu sama juga dengan yang sekarang ada juga yang digital. Ini masih versi analog ya teman-teman ya. Yang analog juga versi digital juga harus menggunakan lensa tambahan. Jadi karena ini sangat cocok karena memang betul sih saya sebelumnya agak ada kesalahan juga di awal. Kenapa saya beli Google dulu? Saya pertamanya beli Echin ya. Echin EP800DM kalau nggak salah. Itu harganya mungkin sekitar 1,3-an. Di situ saya pakai sekitar beberapa kali terbang karena saya merasa tidak nyaman. Karena mata saya minus, otomatis di Google tersebut tidak masuk kacamata saya ya. Jadi kabur dia. Jadi maksudnya tuh ngeblur di dalam karena kan mata saya minus tuh. Walaupun dia bisa maju mundur EP800DM tersebut, tapi saya merasa kayaknya kurang cocok dan saya nyoba ini. Ternyata ini cocok, enak banget. Karena di sini bagi yang mata minus dan pengen analog, cocok sih ini. Artinya bisa diatur-atur atau juga mungkin ada yang matanya silinder, ini cocok Google-nya. Oke, teman-teman. Next. Setelah Google, terus remote radio control udah, baru kita berpikir drone. Nah, drone-nya ini drone FPV itu banyak banget jenisnya teman-teman ya. Jadi memang agak bagi pemula itu membingungkan, apalagi ketika kita masuk grup FGB atau forum jual beli gitu di Facebook atau dimanapun itu, banyak orang yang menawarkan berbagai macam jenis drone ya, baik dari yang mikro, yang kecil, terus ada yang besar, ada yang size, dan berbagai macam size lah. Dan setahu saya mungkin karena saya masih awam ya, saya tahu kebanyakan bagi yang awal mungkin ada yang pengen belajar dari ini yang jenis mikro tadi ini, karena ini harganya dia nggak terlalu mahal sih, cocok untuk pemula. Dan biaya refiringnya juga ketika jatuh atau crash ini nggak terlalu mahal ya teman-teman ya. Seperti misalnya motor ini 4 pieces cuma sekitar 120.000, terus kanopi mungkin sekitar 20.000, Prem juga yang sering kalau crash kering patah ini sekitar mungkin ya 30-40 ribu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini banyak dipakai untuk kawan-kawan pemula yang baru memulai terjun di dunia FPV. Karena saya sendiri pun pakai ini teman-teman awalnya, dan saya meracuni kawan-kawan juga pakai ini karena ini lebih murah dan enak gitu mainnya, bisa di mana aja. Ini aman sih, mau nabrak orang juga kan, karena ini kecil juga aman lah, masih dia ada prop guard-nya kayak gini. Oke, mungkin bagi teman-teman yang pemula dan mungkin budgetingnya terbatas, bisa mungkin pengen tahu gimana sih serunya di dunia FPV, ya bisa beli yang jenis-jenis ini ya, micro drone ya, kecil ya. Nah, ini bisa rakit sendiri, bisa juga beli jadi kayak gini. Oke teman-teman, next. Terus ada apa lagi sih jenis drone FPV selain yang mikro? Oke, setelah saya lumayan ya, sekitar mungkin 2 bulan awal saya udah belajar, udah mulai lumayan bisa menguasai, saya mulai beralih ke drone yang size 3 inch. 3 inch itu ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini jenisnya jenis Swoop. Nah, ini jenis Swoop. Ini Cloud Reptile ya teman-teman ya. Ini 3 inch. Ketika kita pindah drone jenis itu kita beli jajan lagi, baterainya kan beda lagi tuh. Baterainya ini 4S ya, 4S. Baterainya beda lagi, kita beli receiver lagi. Nah, itulah dia kenapa saya dan juga karena kebutuhan ya. Karena saya juga bekerja di bidang industri video, mau nggak mau saya harus beli drone yang proper untuk kebutuhan pekerjaan saya. Artinya saya beli drone yang proper untuk mendukung kebutuhan pekerjaan saya teman-teman. Ini drone jenis chain hoop ya. Ini yang banyak dipakai kawan-kawan untuk pengambilan drone sinematik, cruising istilah anak FPV sih, cruising ya. Artinya kita pengambilan gambar yang santai, terus yang belusukan oke nih pakai drone kayak ginian. Ini speknya standar sih, standar pabriknya. Saya cuman pakai
Kadikbinat untuk kameranya. Dan oke, mungkin ini pengenalan aja ya teman-teman ya. Kalau ini jenis chain hoop, drone FPV jenis chain hoop, size-nya 3 in. Oke, next. Jadi ada lagi nih teman-teman yang drone-nya agak lebih besar. Ini sebenarnya bisa untuk freestyle ya teman-teman ya. Jenis freestyle itu yang terbang yang jumpalitan atau yang akrobatik ya. Mungkin kalau bahasa awam kita akrobatik. Ini jenisnya 5 in, size-nya 5 in ya teman-teman ya. Ini 5 in, ini saya pakai frame-nya dari Raja Wali Borak namanya. Ini bikinan Indonesia. Ini beda lagi teman-teman. Ini bisa pakai baterai 4S atau 6S. Sebenarnya bisa sih juga dipakai buat cruisingan gitu kan. Mungkin karena ini nggak ada prop guard-nya saya. Cuman ini agak lebih berbahaya sih kalau kita mainkan di public area atau di ruang-ruang terbuka publik gitu yang banyak orang, kayaknya ini lebih berbahaya. Dan ini powernya juga lebih besar ya daripada drone jenis chain hoop, karena dia bisa pakai baterai 6 sil teman-teman. Oke. Mungkin itu sedikit pengenalan masalah jenis-jenis drone ya. Itu ya, jadi banyak hal-hal teknikal lagi lainnya ya. Jadi yang pertama tadi yang wajib kita punya adalah remote dulu. Remote, terus Google itu sebenarnya awal-awal sih kita bisa gabung ke komunitas ya teman-teman ya. Komunitas di kota teman-teman yang ada komunitas drone FPV-nya, mungkin bisa coba dulu Google mereka tuh nyaman nggak sih, karena memang Google itu cocok-cocokan teman-teman. Mungkin ada yang cocok dengan merek ini karena dia ukuran size wajahnya atau face-nya tuh agak besar atau agak kecil, dia mungkin nggak cocok yang ini ya, yang Google yang besar gitu. Nah itu masih cocok kan. Jadi teman-teman sebelum memutuskan untuk beli Google, bisa coba dulu punya teman-temannya di komunitas. Oke. Terus next masalah drone. Masalah drone sih sebenarnya ini agak-agak tricky ya. Maksudnya tuh kita sesuaikan dengan budget. Pertama sih menurut saya sesuaikan dengan budget ya. Teman-teman mungkin ada budget yang terbatas, bisa main micro drone dulu. Yang penting kan hobi itu kan, yang penting kan bahagia sebenarnya intinya, bukan membebani kita. Jadi sesuaikan budget. Mau beli dari micro drone nggak ada masalah sih. Mau micro drone atau mau langsung ke 3 in ya oke, no problem, tidak ada masalah juga. Yang penting sih basically-nya ya, basically kita main itu udah dapet gitu loh. Di mana dapetnya ya, kita main dari simulator dulu teman-teman. Bagi saya sih bukan hal yang bermasalahkan ya kita, karena drone FPV ini risikonya besar. Jadi kita pertama main simulator, nggak langsung main drone, ini nggak ada masalah menurut saya ya. Jadi itu yang kedua tadi, masalah drone-nya ya itu bebas ya, itu tergantung, sama pun dengan pemilihan itu remote, Google atau drone, itu tergantung dengan kemampuan teman-teman, gak usah dipaksakan menurut saya ya. Maksudnya yang penting kan kita bahagia, dengan hobi kan kita bahagia teman-teman, jangan membebani ekonomi kita. Dengan hobi jangan membebani ekonomi kita, yang penting kan bahagia, daripada kita beli pusing sendiri akhirnya kan. Nggak kayak gitu kalau orang main hobi itu, hobi apapun itu ya teman-teman, kecuali hobi wanita, jangan sampai membebani perekonomian kita, itu sih intinya. Mau hobi apapun memang. Terus apalagi nih, kita setelah kita punya Google, punya radio control, sudah kita memutuskan mau beli drone apa, sebaiknya gabung ke komunitas teman-teman, biar tahu info sih, tahu info juga, bisa main bareng juga, bisa ada yang ngejagain pas main. Jujur saya sendiri sampai saat ini belum punya nyali untuk main sendiri ya, main sendiri khususnya di tempat-tempat yang belum saya kenal. Seperti saya kemarin baru aja pergi ke Jogja bawa drone FPV ya, setengah nekat karena saya juga belum begitu mahir main drone FPV. Oke, itu tadi saya cerita ini aja ya, experience pengalaman saya aja sih. Saya juga belum mengenal lebih jauh dan lebih dalam teknikalnya. Drone FPV juga sebenarnya saat ini udah mulai berkembang sangat pesat ya teman-teman ya. Artinya dulu masih ada teknologi analog, dan sekarang udah ada yang digital ya teman-teman ya, seperti yang dikeluarkan oleh DJI
Dengan DJI Air unitnya saya sendiri masih pakai teknologi analog ya teman-teman ya, karena harganya juga ya lebih masuk akal lah bagi saya. Dan mungkin juga kebutuhannya untuk saat ini analog bagi saya sudah lebih dari cukup ya teman-teman ya. Itu masalah pilihan sih, mau digital atau mau analog itu sama aja bagi saya. Drone FPV itu mau besar kah mau kecil, tapi kita tuh tidak seperti drone aerial ya teman-teman ya. Kalau drone aerial itu kan kita beli belajar ikutin prosedur semuanya, aturan terbang, set terbang selesai. Kalau drone FPV terlalu banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Mau dari jenisnya, mau dari, terus ada lagi, belum lagi pas ketika penerbangan ada macam-macam modenya, ada mode acro, mode angel, ada mode stab, ada mode horizon dan lain-lain ya. Sebenarnya hampir sama, cuman itu mempengaruhi pergerakan dari drone tersebut teman-teman. Mungkin kayak ada mode stab ya atau mode horizon itu mode stab atau mode angel ya teman-teman ya. Itu masih pergerakan drone masih dibatasi oleh gyro ya teman-teman ya, kalau nggak salah namanya gyro sih, kalau nggak salah namanya. Terus ada juga mode acro atau mode air mode. Itu drone benar-benar full manual teman-teman. Itu benar-benar mengandalkan skill dari pilot. Nah itu dari mode-modenya lagi. Jadi sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Terus ada juga yang nanya, Mas kalau drone-nya yang bisa jauh banget itu pakai apaan gitu. Nah itu juga ada lagi jenisnya teman-teman, itu jenis long range ya, dan saya sih saat ini belum pernah nyoba atau belum berminat sih ke arah sana. Pokoknya banyak hal yang kita pelajari, tapi intinya poinnya tuh cuman, jadi ibaratnya tuh jangan sampai kita ketika dari awal kita terdistract dari orang-orang sekitar kita, mungkin ngapain beli gini begini. Jadi intinya drone FPV itu sesuaikan dengan budget yang kita miliki teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan lah. Artinya ya kalau kita mampunya segini ya udah, kan hobi itu kan yang penting kita senang teman-teman. Jangan sampai karena hobi kita pusing. Kan hobi kan hobi bikin kita bahagia, bukan hobi bikin kita pusing. Jadi kita takar aja kemampuan ekonomi kita sampai di mana. Nah, begitulah menurut saya bukan hanya di drone FPV teman-teman, baik maupun karena saya juga hobi di motor, hobi di hobi menyelam juga, banyak hobi. Jadi hobi main PlayStation dan gaming dan lain-lain lah, banyak hobi saya. Jadi saya selalu menakar bahwa kita sudah sampai di sini, ya udah nggak usah terlalu dipaksakan, daripada kita bikin pusing kan kita yang repot sendiri teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang mau terjun di drone FPV jangan ragu. Artinya jangan ragu, artinya jangan setengah-setengah, jangan sampai ketika sudah mau mulai merasa ini susah mundur, janganlah pokoknya. Artinya saya 6 bulan belajar, alhamdulillah udah ya ada sedikit progres lah ya teman-teman. Jadi jangan terburu-buru lah istilahnya. Misalnya kita udah lengkap, punya Google, punya drone, punya remote, sering-sering berlatih di simulator, terus main juga sering-sering juga, nggak usah takut crash, karena crash itu udah biasa. Artinya semua hobi itu punya resiko teman-teman, tinggal kita bagaimana memanajemen resiko, bagaimana cara kita main. Nggak usah terlalu dipaksain teman-teman, slow, santai aja pokoknya. Nggak usah ngikut-ngikutin teman-temannya udah jumpalitan, kita ikut jumpalitan juga. Sabar, slow, santai, karena itu ada pasti step itu kita sampai ke sana asal kita rajin belajar. Menurut saya sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan hal-hal yang kayak gitu. Jadi enjoy aja. Jadi bagi kawan-kawan yang mau nyebur di drone FPV jangan ragu dan jangan takut pokoknya. Pokoknya intinya bagi kesimpulannya, saran saya teman-teman yang mau terjun di drone FPV, yang wajib pertama kali adalah beli remote, install aplikasi simulator, main di sana minimal sampai 100 jam terbang lah di simulator, baru teman-teman mikir beli Google dan main drone aslinya. Terus berapa banyak sih udah saya invest di drone FPV ya, bagi saya sih nggak, ya sama aja sih ketika saya dulu beli Phantom 1, Phantom 2 saya kasih gimbal, kasih lengkap,
ya no problem, tidak masalah, karena saya niatnya memang di drone FPV ini selain hobi, layaknya ketika saya main drone Phantom 1 atau Phantom 2 dan seterusnya saya terus ikutin sampai ke Mavic, no problem ya, karena saya main drone FPV tujuannya hobi, menyenangkan diri saya, dan juga untuk menunjang kebutuhan pekerjaan saya di bidang video, teman-teman. Jadi ketika kita invest alat sama dengan beli kamera, misalnya kita beli satu kamera 40-50 juta, no problem, dan itu kan bisa menghasilkan feedback atau hasil dari kamera itu kan ketika pakai untuk menunjang pekerjaan kita kan, dan bikin pekerjaan kita lebih nyaman, no problem, tidak masalah. Jadi bagi saya, ketika ada teman-teman yang nanya udah berapa sih habis hobi kayak gituan, bagi saya ini hobi dan juga penunjang pekerjaan saya ya, yang terutama di bidang videografi, teman-teman. Mungkin itu sih, sekian dari saya. Saya mohon maaf salah hilapnya, karena saya juga masih terus belajar di drone FPV. Saya juga butuh support kawan-kawan yang udah senior di drone FPV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.